Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah nepe. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Jadi jangan iklannya jangan di skip dan videonya jangan di download ya. Karena masih ada aja yang download dan itu pun tanpa izin lalu dipotong dan diunggah ulang gitu ya. Bila berkenan linknya saja di share, jadi jangan di download gitu. Oke, berikutnya juga terima kasih untuk saudaraku yang ada di TikTok, sudah 1.700 tap-tapnya ya. Semoga kajian kita tidak mengalami kendala teknis maupun kendala yang berupa gangguan dari dari sana sini ya. Semoga bisa lancar. Oke. Ini aku sendiri jadi harus Graito ini belum nyala tuh. Oke, mohon dipersori untuk yang di YouTube ya. Tadi belum on anunya. Apanya namanya? Mic-nya gitu ya. Ini sudah aku on kan. Oke, sudah aku on kan. Tolong yang di YouTube kalau ada kendala kasih tahu ya. Tapi kemana anunya? Ke nomor yang mana ya? Karena semua HP-nya dipakai. Graito, tolong kamu cek dulu yang di YouTube suaranya udah bagus belum? Ini Graito lagi online juga, jadi repot. Dia kuliah online. Oke, behind screen-nya seperti ini ya. Sebentar. Behind screen-nya seperti ini. Aku jadi terpecah antara materi dan teknis ini. Tuh, coba kamu lihat yang di kemarin, karena ada yang komplain yang di YouTube suaranya nggak jelas. Sudah tes. Sudah. Sebentar ya teman-teman ya. Itu sudah tak hidupin. Tes 1 2 3. Sudah. Sebentar ya. Karena kemarin ada yang komplain suaranya yang di YouTube sulit didengar katanya. Coba orang-orang suruh tanyain, orang-orang tanyain. Teman-teman yang di YouTube mohon anunya, tapi dia kalau teman-teman yang di YouTube tolong laporan secara teknis suaranya bisa diterima, bisa di kolom komentar YouTube ya. Jangan sampai aku sudah cerita panjang ternyata tidak bisa diterima. Tes 1 sudah? Atau kamu kontrol lewat anumu tuh? Ya, beginilah ya. Ada teknis yang harus diselesaikan dulu. Karena kemarin ada yang komplain, ketika aku menjelaskan ya nggak bisa kebaca. Setelah selesai baru kebaca. Ada yang laporan suaranya nggak terdengar. Belum?
Teman-teman jangan lupa ya, hari ini Jumat, penuhi masjid di sekitarmu untuk sholat Jumat berjamaah ya. Oke, udah bagus. Dan jangan lupa duhurnya juga dikerjakan. Nanti nggak sholat duhur kamu. Oke, behind screen-nya begini. Kemarin aku itu biasanya dalam keseharianku ya, secara nggak sengaja buka-buka gitu ya. Aku dapatkan video tentang tajuknya itu biasanya kalau video itu cerita lama itu apa? Kapan Yesus itu jadi Tuhan? Gitu ya. Kapan sih Yesus itu jadi Tuhan? Dan itu terjadi silang sengkarut. Ya, saling acak adul kata orang Jakarta. Karena terminologi Tuhan sendiri belum disepakati. Gitu ya. Maka aku rekomendasikan ya. Untuk melihat videoku tentang ternyata Tuhan berasal dari kata Tuhan, itu yang video pertama. Terus video keduanya Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Itu ada dua video itu untuk membantu apa yang aku jelaskan di sini nanti dalam memahaminya. Ya, video yang pertama itu video lama, ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Yang pertama, yang kedua Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Ya, dua video itu coba kamu lihat nanti ya. Kalau yang sudah pernah melihat ya kamu lihat ulang ya, karena belajar itu diulang-ulang itu juga semakin baik gitu ya. Oke, di sana terjadi perdebatan lama ya tentang, sebentar ini di TikTok apa di apa ini ya? Aku tadi sudah datanya sudah disiapkan ya, cuman ya beginilah karena semuanya harus sendiri. Sebentar. Yesus jadi Tuhan ya. Jadi banyak beberapa pendapat Yesus jadi Tuhan ya. Sebentar, aku mau tampilkan videonya jadi cari data lagi. Tadi udah tak siapin ya. Sebentar ya. Kok dia larinya ke sini? Sebentar. Kapan Yesus jadi Nah ini banyak video-video, aduh nggak datang. Dah gini aku ngomong aja dah ya, aku tidak begitu piawi dalam masalah teknis jadi kacau. Aku merujuk dari Bunda Irene ya. Bunda Irene itu mengatakan bahwa Yesus jadi Tuhan itu tahun 325 Masehi lewat Konsili Nicea. Ya, terus ada beberapa kristolog Islam lainnya, terus ditambah lagi saudara Kristen, jadi sama Kristen juga itu tidak kompak ya. Ada yang dari Unitarian, ada yang dari Saksi Yehova gitu ya. Itu merujuk 325 Masehi, Konsili Nicea itu. Ya. Terus ada lagi ini pendeta juga yang agak tapi menarik ya. Bagi Yesus menjadi Tuhan itu fitnah atau fakta gitu ya, kira-kira gitu ya. Bagi dia nih, dia nyebutnya Kristen, yang lain dia nggak mau sebut Kristen si pendeta, dia disebut bagi Katolik dan Protestan itu fakta, bagi Kristen itu fitnah gitu. Jadi macam-macam ya, macam-macam. Terus
disanggah lagi oleh siapa cewek yang seperti laki itu, ya dia mengutip ayat. Ya ayatnya ada sih bahwa kapan Yesus itu jadi Tuhan. Jadi dia mau membantah bahwa Tuhan itu disematkan pada Yesus pada peristiwa Konsili Nicea tahun 325 Masehi ya, lewat Konstantin gitu. Jadi kan kacau di sini. Ya. Jadinya kacau. Nanti aku lihatkan kekacauannya begini. Kita belajar agama, ya, mengkaji agama itu harus juga mengerti linguistik. Ya, linguistik, karena kitab suci nanti itu kita pahami lewat bahasanya. Agama itu kan basicnya kan kitab suci. Setelah itu historis. Ya, setelah itu baru antropologis. Ini kita harus kita ketahui gitu ya, kalau mau belajar agama itu ya. Nggak tahu kalau di pondok pesantren ada nggak gini nih. Jadi harus tahu linguistiknya, nanti hubungannya itu dengan kitab suci ya, ya Torah, ya Injil, ya Al-Quran. Historis, sejarahnya, sejarah dari agama itu seperti apa. Nanti antropologis, antropologis di mana agama itu pertama kali didakwakan tuh di mana. Kalau dua besarnya kan antara Israel dan Arab. Maka kita harus tahu antropologis Israel, antropologis Arab itu seperti apa. Karena manusia itu terlahir selain sebagai makhluk teologis juga kan makhluk antropologis, berbudaya dia. Nah, budaya itu antara kita sebagai orang-orang Nusantara dengan budaya orang-orang di Arab sana, di Israel sana tentu beda. Ya. Kalau kita apa namanya itu, mohon maaf itu ya kita ya salaman gitu ya. Tapi kalau budaya di Arab sana ya, khususnya kalau sepak bola itu ya, nggak tahu sepak bola itu Eropa itu dari mana. Itu kan kalau mohon maaf kan pegang kepala gitu ya. Kalau di Indonesia nggak boleh pegang kepala, bisa maunya damai tambah berantem ya. Kalau di Arab sana megang pantat itu ndak boleh ya. Jadi itulah perbedaan-perbedaan antropologis ya, antropologis. Itu harus kita pahami sehingga kita tahu. Lah bunda kita, semoga Allah merahmatinya ya, dalam usia yang sepuh sudah. Bunda Irene itu ketika dia mengatakan kapan Yesus dilantik jadi Allah, kira-kira begitulah ya. Terus perdebatannya menjadi kapan Yesus jadi Allah. Padahal kita tahu yang namanya Allah itu kan harus dia tidak terkungkung oleh ruang dan waktu. Dia tidak terikat tapi mengikat ruang dan waktu. Kalau pendekatan fisikanya seperti itu. Tapi kalau kapan menjadi, ya itu kan waktu. Berarti dia terikat waktu. Tentunya teman-teman Kristen keberatan gitu ya. Nah, bunda kita, semoga Allah merahmati beliau ya. Itu dari sisi historis. 325 Masehi ya. Lewat Konstantin di Nicea. Nicea itu sekarang Turki kalau nggak salah ya. Bisa di cross check Turki. Nah, nanti kita bisa pahaminya dari konteks linguistiknya. Nah, ini kan disanggah oleh teman-teman Kristen, ya, oleh teman-teman Kristen disanggah, ya. Masalahnya dalam menyanggah ini menjadi kacau, karena tidak satu pemahaman dulu tentang Tuhan itu, ya. Tuhan kacau jadinya, kemana-mana, ya. Ya itulah ya, makanya kita sebagai Islam tentunya berbahagia sekali. Kita punya kitab suci dan punya
terjemahan kitab suci. Sementara saudara Kristen kita kan hanya berbekal terjemahan kitab suci. Itu sebuah masalah tersendiri gitu ya. Kalau diskusi itu harus sepakat dulu. Misalkan kita diskusi, yang mau kita diskusikan siapa? Misalkan Ida gitu ya, Ida, cewek lah ini, Ida. Nanti kita harus diskusikan Ida, karena ada 3 Ida, Ida yang gang 1, atau Ida anak gang 2, atau Ida anak gang 3. Ini harus sepakat dulu. Jadi, kalau kamu diskusi tentang Idanya belum sepakat, yang satu yang dimaksud Ida gang 1, yang satunya Ida gang 2, yang satunya Ida gang 3, ya nggak ketemu. Itu seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman Kristen kalau kita lihat videonya ya. Sayang tadi aku sudah siapkan tapi aku cari nggak ketemu, maunya aku setelkan supaya kalian tahu gitu ya kan. Aku goblok banget kalau masalah-masalah IT gitu, nggak ngerti aku ya. Kalau ada apa namanya itu asistennya enak ya, tinggal aku minta tunjukkan gitu ya. Nah, begitu juga kata Tuhan ya. Bunda kita kan mengatakan bahwa Yesus dilantik jadi Tuhan, dia sudut pandangnya historis seperti tadi itu. Masalahnya Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Ini yang merepotkan. Belum nggak sepakat Tuhannya ini. Tuhan yang mana? Atau Tuhan yang bagaimana? Ya, makanya aku berikan guiding. Coba lihat vikaku ya, video kajianku tentang Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Berikutnya tentang Yesus Tuhan tapi bukan Allah. Itu coba kamu lihat sebagai referensi ya. Nah, di sini Tuhan yang mana dulu? Ya, dalam perspektif keindonesiaan kita itu sendiri sudah masalah, di mana Tuhan dan Tuan ini dibedakan antara Tuhan dan Tuan. Jadi Tuhan ini menjadi ilahia dan Tuhan ini insania. Nggak bisa begitu, secaranya nggak begitu gitu loh. Makanya aku bilang, bagi yang sudah paham, Yesus itu Tuhan nggak ada masalah, tapi bukan Allah. Masalahnya mindset kita sudah dirusak setelah 200 tahun ya. Itu kan tahun 1668 Leicester itu ya. Sampai sekarang berapa tahun, hitung aja sendiri. Indonesia belum ada, masih Nusantara itu. Ya, ketika Bible Browis menerjemahkan kurang sempurna, lalu diperintahkanlah Leicester, di saat itulah Leicester menghadirkan diksi Tuhan itu dari Tuhan ini. Sementara kamus akhirnya membedakan, ini yang kacau. Gitu loh ya. Jadi yang aku mau sampaikan, ini agak ruwet menjelaskannya ya. Di internal kita Indonesia sendiri, Tuhan dan Tuan ini bermasalah. Jadi yang di publik kita, mindset kalau sudah Tuhan, itu dia automatically Allah. Itu jadi masalah. Aku berkali-kali ingin mendiskusikan itu dengan anak-anak bahasa, baik di Universitas Negeri Malang atau dimanapun gitu ya, di kampus. Tapi sampai sekarang belum bisa terrealisir. Karena jangankan mahasiswa, jangankan murid, gurunya sendiri nggak paham bagaimana sejarah kata Tuhan dan Tuhan ini. Ya, jadi kalau terjadi silang sengkarut, babak belur diskusinya, ya kita bisa maklumi. Ya, karena Tuhan sendiri itu dalam bahasa kita itu bermasalah. Ya, nah, nggak sama dengan Inggris. Ya, nggak sama dengan Inggris. Ya, kalau Inggris itu langsung ada yang insani, ada yang ilahi. Dia ada God, ya, ada Lord, gitu. Kalau ini kita tarik ke Yunaninya, ini ada Theos,
adalah Kyrios. Nah, ini pun kita harus hati-hati karena God itu pasti Lord, tapi Lord belum tentu God. Theos itu pasti Kyrios, Kyrios belum tentu Theos. Itu kalau kamu cek di Markus 12:29, nanti kamu cek itu original teksnya ya, original teksnya kalau perjanjian baru ya Greek, Yunani, bukan Aramaik atau Ibrani. Nanti kamu cek di sana, ya. Di sana nanti kamu tahu bahwa Theos itu pasti Kyrios, Kyrios belum tentu Theos. Makanya kan aku bilang Tuhan, ya itu belum tentu Allah, Allah pasti Tuhan. Gitu loh. Nah ini mulai kacau kan, gimana ini gitu ya. Ya, jadi pelan-pelan aku sampaikan. Kita lihat dulu perjanjian lama ya. Ini kalau ada saudara kita dari LAI bagus ini ya. Varian-variannya aku sudah kumpulkan seperti ini ya. Jadi aku coba mencari sisi lain ya. Kalau perdebatan kapan Yesus jadi Tuhan itu sudah banyak lah videonya dan sudah lama. Aku coba menggali sisi lain untuk aku bagikan ke kalian ya. Kalau kita lihat Kejadian 24, nggak semuanya ya. Namanya contoh tuh ya nggak semua. Kalau kamu beli apel 1 ton ya masa 1 ton jadikan contoh ya paling 1 kilo gitu ya. Tolong tap-tapnya jangan berhenti ya saudaraku ya, supaya nggak dianggap stagnan nanti. Kita lihat di Kejadian 24 ya. Kejadian 24 ya. Itu begini, aku nggak bacakan teksnya ya. Nanti waktu kita habis dan ribet. Itu begini. Tuhan, lihat ini ya. Tuhan. Gede semua ya. Tuhan Allah. Allahnya begini. Ya, ini ada di Kejadian 24 ya. Begini, nanti di Kejadian 43 Kejadian 43 itu begini. Tuhan. Ya. Nanti ada lagi di Kejadian 5:12 kebalikannya dari ini ya. Tuhannya kecil. Perhatikan ya huruf besar. Allahnya gede dia. Kalau ini Tuhannya gede, Allahnya kecil. Kalau ini Tuhan doang ya. Ini nanti ada di Kejadian 5:12, 5:2. Di Kejadian 15, ini loh kadang-kadang salah tulis. 15:2, 15:8 ya. Begini dia. Tuhannya itu kecil, Allahnya besar. Kalau di sini terbalik, Tuhannya besar, Allahnya kecil. Kalau di sini Tuhan sendirian. Ya. Oke. Terus nanti Kejadian 24. Kejadian 24. Ya, Kejadian 24. Itu gini Tuhannya, seperti ini sendiri dia. Tapi kecil. Nah, ini sendiri besar. Tuhannya ini. Ya. Tuhannya gitu. Itu nanti ada di Kejadian 16:2 juga begitu ya. Kejadian 4:6:2 ya. 4:6:2 gitu. Tuhannya seperti ini. Ya. Terus nanti
Di Keluaran 4:13 juga seperti ini. Ya. Oke. Ada lagi nanti di Kejadian 2:11. Kejadian 2:11. Itu digunakan dua-duanya itu. Ini Tuhan besar. Terus di frase berikutnya Tuhan kecil. Gitu. Ya. Semoga bisa dilihat ya. Ya. Ini nanti ada di berapa ini ya? Keluaran 4:10 juga begitu, di Keluaran 5:22 juga begitu. Ya. Seperti ini. Tuhan besar, Tuhan kecil. Ya. Ini di Perjanjian Lama. Nah, ini beda tuh enggak? Tuhan yang di sini, Tuhan yang di sini, Tuhan yang di sini, Tuhan yang di sini, Tuhan yang di sini. Supaya kita nanti satu arah. Tuhan yang mana yang dimaksudkan ketika Yesus jadi Tuhan? Lah kalau diksi Tuhannya aja nggak satu pemahaman ya seperti video-video yang ada itu mbak, sampai modar gue diskusi 3 hari 3 malam nggak ketemu. Ini pendeta-pendeta harusnya tahu dong. Ya supaya diskusi kita enak gitu ya, bisa jalan. Soal ketemu nggak ketemu itu kan nggak ada masalah. Kalau ketemu ya alhamdulillah, haleluya, nggak ketemu ya nggak ada masalah sih, saling hormat saja gitu kan. Ya kalau nggak tahu, kalau misalkan ketika Yesus jadi Tuhan, gue tanya Tuhan yang mana? Tuhan yang Tuhan ini, Tuhan yang ini, Tuhan yang ini, Tuhan yang ini, Tuhan yang ini. Ini seharusnya kita kalau ada tamu LAI kita minta dijelaskan. Mesti beda ini maksudnya karena ditulisnya beda. Secara apa namanya ya? Verbal memang sama dibaca Tuhan, 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 Tuhan. Ya. Tapi secara literal beda. Ini Tuhan gede semua digandeng dengan Allah. Ini Tuhan sendiri gede semua. Ini Tuhan kecil, Allahnya yang besar. Ini Tuhan besar, Allahnya yang kecil. Ini Tuhan kecil sendirian. Ini Tuhan besar dan Tuhan kecil. Ini mesti beda. Nggak mungkin Allah itu asal saja gitu loh. Makanya kamu orang-orang Islam, saudaraku, seharusnya kamu itu bersyukur. Sekali lagi aku nggak bosan-bosan bilang, supaya kamu itu jangan malas baca Al-Quran. Kita itu masih dibekali Al-Quran. Original teksnya ada. Dan selalu disandingkan dengan terjemahan. Kalau saudara Kristen kita kan hanya terjemahan doang. Dan dia kalau original teks perlu mencari lagi. Kalau kita kan enggak. Sudah bersanding dia. Al-Quran, terjemahan Al-Quran. Nah, inilah efek-efek kita terjemahan tuh seperti ini. Sedangkan kita juga perlu tahu, kalau ini kan kita Perjanjian Lama, bagaimana sih sebetulnya yang aku bilang tadi, belajar agama itu harus kita ngerti juga linguistik, historis, antropologis. Antropologis bangsa Israel itu gimana sih? jadi makanya kalau aku lihat video-video itu, ya, aduh kok jadi gini? Nggak sepakat dulu Tuhan yang mana. Sama dengan kita bilang Ida. Yang satu Ida bilang rambutnya panjang. Karena yang dia maksud Ida gang 1. Nanti enggak, rambutnya Ida itu sedang saja. Karena yang dia maksud Ida gang 2. Yang satu bilang enggak, Ida itu rambutnya pendek. Dia maksud Ida gang 3. Ketemu dalam suatu diskusi nggak dijelaskan dulu. Ida yang mana ini? Gang 1, gang 2, gang 3 mau kita diskusikan. Sama seperti ketika Yesus jadi Tuhan, Tuhan yang mana dulu? Makanya gue lihat itu ada yang cowok, cewek apa cowok, cewek kok itu ya, cuman rambutnya seperti cowok. Dia membantah Bunda Irene. Dia bilang,
Ada literaturnya, kalau ada kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan sejak dulu gimana gitu. Ada memang, tapi Tuhan yang mana itu? Itu sepertinya Tuhan yang dimaksud Bunda Irene dengan Tuhan yang dia maksud dia menukil dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kacau, nggak sama. Ya, nggak sama yang dimaksud Tuhan. Makanya hati-hati baca Alkitab. Bismillah. Tolong teman-teman tap-tapnya ya. Nah, ini di Perjanjian Lama seperti ini. Nah, biasanya nih, ini pengamatan gue kan sebatas gue mengamati, artinya mungkin ada yang di luar pengamatan gue. Kalau sudah merujuk begini, gede semua ini, dia itu merujuk kepada satu nama agung. Kalau saudara Yahudi kita menyebutnya YHWH. Ini loh. Kalau kita alif lam lam ha. Kalau ini, gue perhatiin gitu, dia merujuk. Ya. Nah, kalau yang ini, Tuhan kecil ini biasanya malaikat. Ya, tapi kita perlu lihat konteksnya loh ya. Karena begitu banyak ayat, aku kadang-kadang ya mengamati juga kan bisa apa namanya? Ada titik jenuh juga ya. Ya. Jadi ada Tuhan, Allahnya kecil, ada Tuhan sendiri besar semua. Ini Tuhannya yang besar, ada Tuhannya yang kecil, Allahnya yang besar, ada Tuhan sendiri kecil, ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Ini jelas LAI punya maksud. Kalau nggak punya maksud ngapain dibedain? Nah, sementara kalian hantam kromo, pokoknya Tuhan itu adalah merujuk kepada sesuatu yang menciptakan langit dan bumi dalam konteks sembahan, peribadatan. Oh kacau. Kok Makanya ketika Bunda Irene dibantah sama yang gue bilang tadi, yang seperti laki seperti perempuan itu gue senyum aja. Dia nggak tahu Tuhan yang mana yang dimaksud Bunda Irene dengan Tuhan yang dia jadikan sebagai argumentasi untuk membantah bahwa sejak dulu Tuhan, itu nggak sama. Ngawur aja goblok. Ya. Ini perjanjian apa namanya? Lama begini. Sekarang perjanjian baru ya. Gue hapus dulu. Jadi harus sepakat dulu Tuhan yang mana yang dimaksud gitu ya. Perjanjian baru itu biasanya begini. Tuhan. Nanti kamu bisa lihat lah, banyak itu ya. Tuhan gini semua ya. Tuhan ya. Nanti ada gini, Tuhan Allah sama kecilnya semua. Variannya begini. Ya, nggak muncul ini. Ini nggak muncul ini. Aku sudah bilang tadi, kalau kita baca perjanjian lama, biasanya Tuhan yang ini itu merujuk kepada YHWH. Di sini nggak muncul dia. Apakah ketidakmunculannya itu karena memang Yesus sudah memanggil dengan sebutan keakraban yang baru yang dikenal dengan Bapa? Ya. Jadi nggak muncul yang ini. Seperti doa Bapa kami yang di surga. Kan Bapa, Yesus memanggil pemanggilan keakraban Bapa. Jadi jangan dianggap terus itu Bapa, ini anak, terus secara lahiriah, nggak begitu bos. Yesus memang anak Allah, tapi Yesus bukan Allah anak. Beda, anak Allah sama Allah anak itu beda. Ya. Jadi begini variannya, Tuhan Allah, Tuhan yang gede gini enggak muncul. Nanti kita hati-hati. Kebanyakan ini nanti mengarah kepada Kyrios, bukan Theos.
kepada Lot bukan Gad. Nah, di sana kacau lagi kalau nggak paham. Ya, pelan-pelan ya. Semoga kalian bisa ngikuti ya apa yang aku sampaikan. Ya. Makanya kan aku berkali-kali mengatakan ya untuk teman-teman saudaraku Islam khususnya karena nanti penjelasannya berbelit.